Ya Bu. Baik Bu. Untuk kita melakukan pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut ajaran dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai.
kalian jelek ada remedialnya kan. Kalau kuliah maupun nilai kalian jelek maupun rendah, biasanya tidak akan menegur kalian, tidak akan memberikan remedial, tetapi nilai kalian bisa dapat C, D atau mengkurang. Kalau persamaannya apa Bu? Kalau persamaannya di sini sama-sama UTS ujian tengah semester, begitu juga dengan UAS, ada ujian akhir sekolah. Oke, kita masuk ke pengajaran. Pengajaran itu berbeda. Kalau di kuliah ada yang namanya dosen, kalau di sekolah ada yang namanya guru. Cara belajarnya itu juga berbeda. Kadang di sekolah ada itu. Oke, kita masuk ke pengajaran. Tentunya berbeda. Kalau di kuliah kalian ada dosen, kalau di sekolah tentunya ada guru, kepala sekolah. Nah di sini karakter dosen dengan guru itu berbeda. Kalau di guru, walaupun nilai kalian jelek, tetap dikasih defensi. Oke, kita masuk ke pengajaran. Pengajaran di sini berbeda dengan sekolah dan kuliah. Kalau di pengajaran di sekolah, di kuliah, dosen itu tidak akan mengingatkan kalian walaupun nilai kalian rendah ataupun jelek, itu tergantung kalian sendiri. Jadi kalian sendiri yang menentukan lulus atau tidak lulusnya. Oke, kita masuk ke pergaulan. Tentunya berbeda pergaulan antara sekolah dan kuliah. Kalau sekolah kalian masih membentuk geng, bentuk kelompok, sama seperti kuliah, bisa juga, tetapi berbeda cara pergaulannya. Disitulah kalian untuk menemukan jati diri kalian. Oke, kita masuk ke outfit. Outfit itu adalah seragam atau pakaiannya. Gimana sih Bu pakaian di kuliah sama sekolah? Itu berbeda. Kalau kuliah kalian bisa pakaian bebas, tetapi kalian harus sopan. Kayak anak-anak laki untuk pakai kemeja. Kalau sekolah pun kalian harus seragam, harus rapi juga kan? Oke, kita masuk ke ekstrakurikuler atau organisasi. Nah, ekstrakurikuler dan organisasi di SMA sama SMP. Di SMA maupun di selanjutnya adalah ekstrakurikuler dan organisasi. Berbeda dengan sekolah maupun kuliah. Kalau di kuliah namanya ada organisasi BEM, UKM. Kalau di sekolah itu ada ekstrakurikuler pramuka, poli, dan lain-lain. Persamaannya apa Bu? Persamaan itu sama-sama kegiatan di sebuah sekolah. Oke, kita masuk ke aturan. Nah, aturan ini berbeda dengan aturan yang di sekolah. Aturan kuliah, aturan sekolah itu mempunyai perbedaannya. Apa sih perbedaannya Bu? Perbedaannya yaitu kayak warna sepatu di kuliah boleh bebas. Kalau di sekolah tergantung sekolahnya, ada yang membolehkan sepatu warna putih maupun warna hitam. Baik, di sini Ibu akan menampilkan satu video. Ibu meminta kalian untuk memperhatikan karena ini akan memberikan manfaat bagi kalian. 3. Oke, itulah video yang telah Ibu tampilkan. Jadi di sini kalian bisa tahu perbedaan antara kuliah maupun sekolah. Di sini ada yang ingin ditanya dari yang telah Ibu jelaskan. Saya Bu. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Bukan Ibu Febriani. Di sini saya ingin bertanya kepada Ibu. Kan dalam perkuliahan tadi disebutkan ada aturan mainnya. Nah, yang
Ya, di kesempatan kali ini gue mau ngebahas dan sharing-sharing sama kalian tentang perbedaan masa perkuliahan dengan masa-masa di SMA. Banyak banget dari lo pasti yang mikir, woi masih SMA nih bro, bisa main-main, bisa have fun sama temen-temen dan segala macamnya. Terus kalau gue udah kuliah nantinya bakalan gak bisa ngelakuin ini lagi, itu lagi, dan segala macamnya. Itu pasti ada di benak kalian. So, itu salah banget. Itu terbalik guys. Menurut gue, hal yang bisa kalian lakukan di SMA itu bakal bisa kalian explore lagi lebih banyak, lebih gede lagi malah di masa-masa perkuliahan. Enggak, notabene kalau kalian udah kuliah kalian harus mikirin masa depan, udah harus serius lagi, nggak bisa main-main, nggak bisa nongkrong-nongkrong dan segala macam. Itu salah banget. Kalian malah punya waktu luang lebih banyak di masa perkuliahan untuk bisa nge-explore apa yang kalian suka, apa yang kalian inginin. Jadi nggak ada tuh batasan-batasan lagi seperti lu di SMA. Oke, kehidupan SMA kurang lebih seperti, ya lu udah nonton Dilan belum ya? Gue kemarin habis nonton Dilan ya, kurang lebih kayak gitulah. Pembentukan jati diri ketika masa-masa SMA ya gak sih? Suka sama lawan jenis, ngegombal-gombalan ya gak sih? Terus berantem, ya, geng-gengan. Ya pokoknya kayak gitulah, menurut gue sih hal yang wajar gitu. Hal yang wajar, dan gue pun dulu juga kayak gitu. Kita semua merasakannya gitu kan, main game dan macam-macam gitu. Tapi nggak ada gitu kita bilang itu hal yang positif atau yang negatif gitu. Karena ya kalau kalian belajar sosiologi tidak ada tuh yang namanya positif negatif gitu, nggak ada. Semua itu relatif, tergantung nilai yang ada di masyarakat memandang itu gitu. Oke, gue jelasin juga nih kehidupan di masa kuliah. Gue bahas perbandingannya. Pertama itu dari segi akademik. Ya, segi akademik ya lo tau lah. Pertama kita bahas dari kelas dulu nih, dari kelas. Sebagaimana lo ketahui, kalau lo di SMA itu paling satu kelas tuh isinya 45 orang paling banyak, ya gak sih? Dan kelas tuh itu misalkan lo anak kelas IPS 1, ya lo di IPS 1 terus di kelas itu terus gitu. Teman-temannya juga itu aja, dari masuk ke kelas 1 sampai kelas 3 sampai lulus tuh temannya itu aja. Monoton guys, monoton. Beda sama di kuliah, beda banget ceritanya kalau lu udah di kampus gitu. Kalau lu udah masuk perguruan tinggi gitu, lu bakal yang namanya ketemu sama satu kelas, mahasiswanya tuh bejibun, yang belajar tuh bejibun. Lu gak cuman ketemu sama temen angkatan lu aja, jurusan lu aja, tapi itu beragam, banyak macamnya. Mungkin bisa dari jurusan lain, bisa dari fakultas lain. Entah itu ada yang lebih tua dari lu, ada yang kakak tingkat lu gitu, ada yang adik tingkat lu juga gitu kan. Itu bisa terjadi. Dan gak ada yang namanya kelas itu kelas permanen, kayak lu anak IPS 1 kelasnya itu aja. Kalau di perkuliahan lu yang masuk ke kelas itu, jadi dosennya netap di kelas itu, nah lu yang nyamperin ke kelas itu. Jadi lu pindah-pindah kelas gitu. Kalau misalkan lu belajar statistik, lu masuk kelas statistik, diajarin sama dosen A. Terus kalau lu belajar akuntansi, lu masuk kelas akuntansi, dosen B. Jadi kelas tuh beda-beda, dan akhirnya lu juga bakal ketemu teman-teman kelas yang beda-beda gitu. Jadi ya lebih beragam dan monoton ya. Seru lah pokoknya kayak gitu, seru banget. Kalian bakal ya ngerasain lah nanti. Sok, coba aja. Keren deh. Terus yang kedua, kalian tuh bakal nemuin namanya SKS. Ya, ini tuh namanya SKS itu udah sistem apa ya? Kalau di SMA tuh ibaratnya apa? Mata pelajaran yang harus kalian pelajarin. Nah, kalau di kalau di perkuliahan itu kalian dibebaskan untuk belajar. Kalau misalkan kalian nggak suka sama pelajaran ini, ya kalian bisa tunda. Berarti SKS itu kalian nggak ambil. Kalau kalian mau suka, kalian mau ambil, ya ambil aja gitu. Kalian dikasih jatah SKS ngambil berapa banyak, dan ya itu diberikan kebebasan. Mau ngambil banyak boleh, ngambil sedikit boleh, nggak ngambil SKS itu juga boleh. So bebas-bebas aja gitu. Kan kalau di SMA lu pelajaran udah ditetapin itu, ya lu harus ikutin pelajaran itu, udah harus banget gitu sama teman-teman lu selama jangka waktu yang ditetapkan itu. Kalau di kuliah bebas, lu bisa tunda, lu bisa ngambil segala macamnya, fleksibel gitu. Lalu yang berikutnya adalah ketiga, dosen pembimbingnya. Nih bakal ketemu lu namanya dosen pembimbing. Di perkuliahan tuh ada namanya dosen pembimbing. Nah, dosen pembimbing itu apa? Dosen pembimbing adalah orang yang tahu detail tentang perkuliahan, yang bakal membimbing lu ketika lu dari maba sampai nanti lulus. Nah, ngomongin masa SKS tadi, nah dosen pembimbing ini yang bisa jadi panutan untuk lu bertanya
konsultasi dan segala macamnya untuk ngambil SKS. Entah lu ngambil ke atas berarti lu ngambil mata kuliahnya kakak tingkat tuh, atau lu ngambil sedikit atau segala macamnya. Itu lu bisa sharing kebijakan dari dia, tanya-tanya, dan lu bakal didapetin banyak saran dan ya cerita kehidupan lah dari dosen pembimbing. Saran gue sih deket-deketin lah sama dosen pembimbing, karena sampai lulus kan ya lu sama dia gitu. Yang keempat adalah buku, ya kan, sumber belajar, sumber teori, sumber ya ilmu pokoknya kayak gitu. Nah, buat buku di SMA kan kalian pasti dapat buku paket, paling-paling ditambahin juga LKS itu pun. Nah, bukunya itu sama semua dan sumbernya dari situ aja gitu. Kalau di perkuliahan itu benar-benar fleksibel, nggak ada tuh katanya buku si dosen kita harus sama bukunya, enggak. Selagi buku itu memang sudah sejalur materi yang dibahas dan teori-teorinya juga ada di buku itu, boleh dibebaskan kalian buku beda-beda gitu. Gak ada katanya buku tuh harus sama, buku tuh harus buku paket dan segala macamnya. Ya, emang itu SMA banget gitu. Kalau kuliah ya bebas aja, lu mau sumber dari buku, dari e-book, dari mana-mana, pokoknya tuh dibebaskan. Kalau lu punya sesuatu sumber yang lebih bagus, kenapa enggak? Dan saran gue kalau kuliah tuh jangan sering-sering beli buku juga lah. Kalau masih bisa minjem, kenapa enggak gitu kan? So sama aja sih buku dari gue, jangan boros-boros ngabisin uang buat beli buku. Ya walaupun buku itu yang penting ya sih, ya itulah. Yang kelima adalah bedanya SMA dan kuliah. Kalau di SMA lu kan bakalan apa ya namanya, paling tugas tuh makalah, presentasi segala macem. Nah kalau di perkuliahan tuh lu bener-bener sudah mulai membuat namanya penelitian ilmiah, penelitian sains, riset segala macam tuh bener-bener diajarin dari awal. Untuk kelatih lu untuk skripsi juga gitu, kayaknya modelnya kayak skripsi gitu. Lu bakal bener-bener menjadi sebuah orang yang kontribusi di dalam ilmu pengetahuan. Nah itu lu bakal diajarin, lu bakal ketemu nanti gimana caranya ngeriset, ambil data segala macamnya. Pas kuliah lu bakal ngerasain itu bener-bener secara sungguhan gitu. Kalau di SMA kan kayak masih kulitnya doang gitu. Kalau di perkuliahan lu bakal ngerasain itu bagaimana pusingnya, bukan pusing sih, kayak serius dalam bidang itu membuat sebuah karya, berkontribusi dalam ilmu pengetahuan. Yang keenam adalah lu bebas, lu suka nanya, lu bebas bertanya, lu bebas minta tips, lu bebas minta bantuan dan segala macamnya. Kalau di SMA semua kadang-kadang takut-takutan, terbatasan segala macamnya. Di sini tuh di perkuliahan lu tuh dituntut untuk lebih aktif. Jadi lu mau datang ke ruang dosen, lu mau nanya-nanya sama dosen, boleh. Lu mau minta tips, minta bantu kerjaan segala macamnya, itu boleh. Memang dosen itu suka sama mahasiswa-mahasiswa kayak gitu. Diusahakan kalian itu yang aktif, gak ada cerita gitu kan kayak di SMA. Kalau lu belum ngumpulin tugas, dosen guru lu yang ngejar-ngejar lu. Kalau di kuliah nggak ada tuh yang kayak gitu. Lu nggak ngerjain tugas ya udah, dosen nggak perlu nanya-nanya. Yang penting lu yang aktif. Kalau lu belum ngumpulin tugas ya lu kejar dosennya, tanya dia. Gak usah malu-malu. Kalau lu punya itikat baik ke dosen, lu mau bertanya, lu mau minta bantuan segala macam, ya udah lakuin aja, nggak usah malu-malu. Lu udah kuliah gitu, lu mahasiswa, mahanya siswa gitu kan. Nggak ada kata tuh yang kayak malu-malu lagi zaman SMA. Tugas tuh harus dimintain segala macam, nggak kayak gitu lagi ya. Oke, selanjutnya adalah di bidang non akademiknya. Nih, dari sisi non akademik, yang pertama adalah nongkrong. Ya jelas di SMA, di perkuliahan nggak ada tuh kata-kata yang berhenti nongkrong gitu. Pasti lu suka banget nih namanya nongkrong. Nah, nongkrong ini kalau di SMA lu kan paling bisa lakuin kalau Sabtu Minggu libur, atau enggak pas sudah pulang sekolah gitu. Kalau di kuliah tuh lu nongkrong tuh bebas, lu punya waktu yang luang banget gitu di kuliah. Nah lu bisa bebas aja gitu. Lu nggak masuk kuliah buat nongkrong juga bisa jadi gitu, bisa. Pokoknya ya bolos, tidak masuk kelas, tidak masuk kuliah, itu bukanlah suatu hal dosa besar yang bakalan ngebuat lu manggil orang tua lu untuk ketemu guru BP gitu. Nggak ada cerita kayak gitu. Udah nggak ada cerita kayak gitu. Kalau lu pengen punya kegiatan yang lebih penting di luar di kegiatan lu, ya it's okay, nggak apa-apa lu nggak masuk kelas. Gue juga sering kayak gitu pun, gue nggak masuk kelas karena gue ada kegiatan jual-jualan, bisnis atau apa, atau ngumpul sama apa gitu yang lebih penting. Ya itu kebebasan lu. Pokoknya kalau kuliah tuh ya
waktu dan langkah lu itu ditentuin sama diri lu sendiri. Makanya lu harus benar-benar pinter-pinter nih nyari yang mana yang baik, mana yang buruk. Yang kedua adalah segi obrolan. Ketika lu nongkrong nih, anak SMA nongkrong kan biasa bahasnya apa sih? Cewek, si geng A, si geng B, dan bla bla blanya lah. Kalau di kuliah tuh lu nongkrong obrolannya udah beda, men. Agak lebih naik beberapa tingkat gitu. Udah agak berkelas sama. Kayak misalkan, weh bisnis ini lagi bagus nih, atau weh saham ini gokil loh, atau enggak, weh gini. Riset tuh kayak gimana hasilnya dan segala macam. Pokoknya lebih terbuka masalah pendidikan, masa depan, dan ya lebih dewasa lah. Beda lagi pembahasannya sama anak-anak SMA zaman dulu lu pas sekolah. Yang ketiga adalah kalau lu kuliah, lu bebas nongkrong sama siapa aja. Kan kalau di SMA lu nongkrong sama teman lu itu lagi, geng lu lagi. Kalau di kuliah lu bebas mau nongkrong sama siapa aja. Entah lu mau nongkrong sama dosen, boleh. Istrinya dosen juga boleh. Anaknya dosen, is okay. Lu pokoknya boleh nongkrong sama anak universitas lain, sama anak mana, sama Pak Ustadz, sama ini. Lu bebas nge-explore diri lu, mau nongkrong sama partai-partai atau segala macam. Ya pokoknya lebih leluasa, lebih bebas lah gitu. Yang kalau menurut lo manfaat, tongkrongin aja gitu. Keempat lah, ospek. Ya lu bakal ketemu yang namanya ospek. Banyak banget kadang yang masih berpikiran kayak ospek itu apa ya, sesuatu kegiatan yang buat gencet-gencetin adik kelas, maba-maba, mahasiswa baru tuh buat biar takut sama senior dia. Menurut gue itu salah banget sih. Kalau ada pempeloncoan kayak gitu, wah udah gak bener aja. Kalau dari setahu gue sih yang melakukan ospek itu gak ada tuh peloncoan gitu terlalu kayak zaman jadul gitu. Sekarang tuh udah lebih, kalau PTN favorit yang gue tahu nih, dia tuh ospeknya lebih kayak pembelajaran, mengasih sebuah kegiatan yang bikin lu tuh solid, deket, seangkatan, plus ke angkatan atas maupun ke angkatan bawah tuh deket. Gak cuman lu disuruh ngelakuin ini, dibentak-bentak macem. Itu tuh aduh zaman jadul pisan anjir. Itu tuh ya kalau masih ngelakuin gitu tuh lu barbar gitu. Bangsa barbar yang universitasnya tuh juga universitasnya gak barbar sih. Emang anak yang melakukan kegiatan itu yang barbar menurut gua. So percaya kalau kalian masuk PTN favorit yang memang bagus akreditasinya, pandangan dari publik, ya mereka tuh udah gak ngelakuin hal gitu lagi. Lebih banyak memberikan edukasi ke kalian. Kalau misalnya ada kasar-kasar dan keras-keras sedikit, itu tuh namanya ketegasan lah mungkin, biar lu tuh tetap sopan, tetap tahu aturan, mematuhi, menghormati dan segala macamnya. Lu paling dikasih itu biar lu tuh nggak tengil-tengil banget. Berikutnya adalah dosen. Dosen ini beragam di perkuliahan. Kalau di SMA paling guru lu ada guru kimia, guru fisika, guru sejarah, guru gitulah. Kalau dosen tuh ya sama kayak gitu, tapi lebih banyak jenisnya. Ada dosen muda, ada dosen yang terbuka sama hal-hal yang ada dosen yang benar-benar agamis gitu kan. Ada dosen juga yang ateis gitu, lebih liberal, kapitalis. Pokoknya banyak macamnya. Dan nggak cuman satu apa ya pemikiran aja yang netral kayak guru-guru SMA gitu kan. Kalau guru-guru SMA kayaknya sama rata sama rasa. Kalau dosen tuh bermacem-macem gitu. Berikutnya adalah non akademis. Yang keenam, pacaran, teman tapi mesra, adik kakaan. Itu banyak banget terjadi di perkuliahan. Menurut gua itu adalah hal suatu yang wajar. Gak etis misalkan kalau di perkuliahan masih dilarang untuk suka sama lawan jenis, karena emang itu udah kodratnya men, udah kodratnya gitu. Gue suka banget tuh ngelirik cewek-cewek cantik ya kan, unpad gelis ya kan, atau apalah itu hal yang wajar ya. Kalau SMA mungkin masih dilarang-larang, oke lah. Kalau kuliah menurut gue udah nggak etis gitu. Kalau dilarang mah suka ya, kalau pacaran atau itu nggak tahu lah. Yang itu jelas waktu luang lu sangat banyak ketika lu kuliah. Ya jelas, seperti gue jelasin sebelumnya, waktu luang lu banyak dan lu bisa bolos kelas atau apapun, itu waktu luang juga kalau lu melakukan itu. Kebebasan diberikan ke lu. Bagaimana lu bisa memanfaatkan waktu itu dengan baik? Ya menurut gue, saran gue sih lakukan hal-hal dengan baik gitu. Kayak misalnya ada waktu luang yang banyak, lu ikut part time, lu ikut belajar apa, lu ikut kegiatan apa, organisasi apa, itu lebih baik daripada lu buang-buang waktu tidur, main dan segala macamnya. Yang ke-8 adalah saat perkuliahan adalah saat dimana lu bisa ikut organisasi, explore diri. Lu bisa ikut partai, lu bisa ikut organisasi ini, UKM, unit kegiatan mahasiswa, ekskul tuh kayak gitu. Macam-macam lu tuh bebas nge-explore di sana. Kalau misalkan di SMA itu kan terbatas paling OSIS gitu kan, yang lingkupnya kecil. Kalau di universitas lu bisa BEM. Nah, BEM tuh nanti ada atas lagi, kayak tingkat
mewakili universitas Pulau Jawa se-Indonesia, ada conference lu bisa datang segala macam mewakili universitas lu. Pokoknya bisa explore lu, ikut ke kegiatan-kegiatan yang lu suka gitu. Kalau di SMA mungkin lingkupnya lebih kecil, di perguruan tuh lu gede banget gitu, berbagai macam. Jadi semua tergantung kebebasan lu. Oke, mungkin gitu aja perbandingan masa kuliah dengan masa SMA. Gua harap lu bisa ngambil kata-kata gue ini positifnya dan bisa tahu nih jadi gambarannya gimana sih kalau kuliah, gimana sih kalau masa SMA di compare gitu. Pokoknya kayak gitu aja sih. Ya udah, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, sama subscribe yang paling penting, bantu gua membangun channel ini supaya lebih gede lagi. Oke guys, jangan lupa juga follow Instagram gua @gilang_. Di sana bakal ada belajar bareng atau sharing-sharing nantinya ketika sudah deket-deket tanggal SBMPTN. Ya, pokoknya gitu deh. Oke, gue Gilang Ramadan dari channel Republika Mahasiswa. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Goodbye and bye-bye.